silaturahmi. PDI Perjuangan membuka diri untuk menjalin kerjasama politik dengan Partai Demokrat di saat Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diinisiasi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tengah mematangkan pencapresan Anies Baswedan. Apakah PDI Perjuangan benar-benar serius ingin menduetkan Ganjar dengan AHY atau ini adalah taktik memecah Koalisi Perubahan? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Kemudian nanti akan bergabung politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima dan sudah bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Dirman, Mas Burhan. Malam, malam Mas Dirman. Oke. Selamat malam. Baik, Mas Dirman, betul tidak Koalisi Perubahan itu secara keseluruhan ya menilai bahwa pertemuan Puan dengan AHY ini baik, dan kalau memang iya, kenapa sih Mas? Saya tadi mengikuti yang disampaikan oleh Mas Sugeng dan kami sepakat dengan pandangan beliau bahwa suasana seperti ini patut dibangun dan diteruskan. Bahkan saya menyampaikan kepada media, sesudah ini diikuti dengan tokoh-tokoh lain saling bertemu tuh. Mas Ahaye kan sekarang ketemu Mbak Puan, mungkin nanti Mbak Puan ketemu Pak Prabowo, barangkali Pak Prabowo ketemu Pak Anies. Kemudian Ibu Mega bertemu Pak SBY, ini kan membuat rakyat jadi tenang, jadi adem gitu ya. Dan saya ingat satu statement dari Paus Benedictus yang sangat terkenal tahun 2013 tuh. Beliau mengatakan bangun jembatan bukan tembok. Dan ini juga berlaku bagi suasana kita. Dalam suasana yang sangat majemuk ini akan baik kalau seluruh pihak terus-menerus membuka komunikasi sehingga tidak ada jarak yang seperti tidak tertembus. Sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, suasana menjadi cair. Dan benar sekali kata Mas Sugeng tadi bahwa di Koalisi Perubahan kebetulan saja semua hal itu bisa dibahas dengan terbuka. Jadi ketika teman-teman Demokrat mulai komunikasi dengan PDIP, kami juga di brief, begitupun setelah bertemu selalu kami dapat brief. Itu menjadi kebiasaan sejak lama. Jadi tidak ada satu kecurigaan apapun, kami malah senang apabila nanti suasana ini pas sekali ini. Pas sekali karena Mas Dirman sudah menyinggung ya, bangun jembatan bukan tembok. Saya memang ingin bertanya soal jembatan ini. Menurut Mas Dirman, timnya Anies, apakah ini pertemuan, jikalau benar terjadi, pertemuan Puan dengan AHY, itu betul-betul bisa menjadi jembatan, mempertemukan yang lebih kuat lagi mungkin antara Presiden Jokowi dengan Pak Anies? Kenapa tidak ya? Kan Presiden itu kan kepala negara dan pelindung bagi kita semua. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi nanti Pak Joko Widodo satu ketika bertemu dengan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk Pak Anies. Jadi bagi kita yang cinta persatuan, cinta damai, saya kira tidak ada mudaratnya sama sekali. Bahkan semangat ini harus kita dorong terus. Jadi ini momentum baik karena barangkali dahulu kan antara Ibu Mega dengan Pak SBY ada ganjalan psikologis yang sesama senior, tapi putra-putrinya dengan nenteng, dengan ringan hati kemudian menjadi jembatan. Nah kalau itu terus berlangsung, maka saya sungguh mimpi satu ketika itu para mantan presiden dan para mantan wakil presiden itu duduk bersama mengurusi masalah-masalah bangsa dan negara dalam satu presidential club seperti yang terjadi di Amerika, dan itu memerlukan jembatan-jembatan seperti ini. Begitu. Baik, baik. Jadi kenapa tidak ya kalau misalnya memang pertemuan Puan dengan AHY ini benar-benar bisa berujung dengan mempertemukan mantan presiden atau bahkan Presiden Jokowi dengan semua kontestan Pilpres nantinya. Saya ingin tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, rencana pertemuan Puan AHY menurut Anda ini kegenitan politik atau bisa menjadi rekonsiliasi politik? Begini ya, kalau kita lihat timingnya memang sulit untuk kita pungkiri pertemuan tersebut berbau politik, apalagi jelang Pilpres. Jadi kalau misalnya kita lihat historical recordnya, memang PDI Perjuangan dengan Demokrat itu ibarat minyak dan air. Tetapi pertemuan nanti Puan dan AHY saya kira menjadi semacam jembatan tadi, menjadi semacam oase ya di tengah hubungan keduanya yang sepertinya sulit untuk diakurkan. Tetapi lagi-lagi menganggap pertemuan tersebut semata-mata urusan silaturahmi saja, saya kira juga tidak ya, pasti ada motif politiknya. Meskipun Zilvia, saya tidak yakin ada koalisi lebih jauh antara kedua belah pihak
Karena menurut saya kedua partai ini sudah terikat dengan koalisi masing-masing, itu satu. Oke. Saya justru melihat Mbak Puan ini sedang memainkan strategi politik yang cantik ya. Satu sisi mengirim semacam godaan politik kepada Mas AHY, dan bukan hanya kepada Mas AHY, juga Ya. menyebut Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar, yang menurut saya itu sinyal atau investasi untuk putaran kedua. Jadi sepertinya dari sekarang Mbak Puan, terutama pasca Rakernas, ingin mengubah image atau citra seolah-olah PD Perjuangan ini arogan, seolah-olah PD Perjuangan ini sulit untuk berkomunikasi dengan partai lain. Nah, dengan ajakan Mbak Puan, meskipun akhirnya gagal berkoalisi dengan Demokrat, setidaknya sinyal itu dikirim kepada konstituen dan publik secara luas bahwa PD Perjuangan itu lebih inklusif. Kira-kira itu sih. Oke, baik. Saya akan tanya nanti ke Mas Bimo, sudah bergabung ya, tapi nanti di segmen selanjutnya saja. Benarkah seperti kata Mas Burhan bahwa Mbak Puan sekarang sedang memainkan strategi politik yang cantik? Kita akan bahas lagi sesaat lagi, pemirsa. Dipersembahkan oleh didukung oleh didukung oleh ini kan harus melihat emosional bonding pendukung PDI. Di situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik, rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat, karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Peluang untuk bergabung juga nggak Mas Hasto? Ya kalau dengan PKS tidak. Baik, pemirsa, sekarang sudah bergabung politikus senior dari PDI Perjuangan, Mas Arya Bima atau Mas Bimo. Selamat malam, Mas Bimo. Selamat malam Mas Julian Said. Ya, Mas Selamat Bimo, malam, tadi kita Mas putarkan Burhanuddin. lagi ya, hampir tepat 1 tahun yang lalu Pak Hasto bilang seperti itu, yang kurang lebih sepertinya bahasanya kalau saya pribadi itu menutup kerjasama dengan Partai Demokrat. Tapi sekarang kok berbeda, malahan AHY mau diajakin bertemu dengan Mbak Puan. Ini serius atau ini adalah strategi cantik Mbak Puan? Kalau kata Mas Burhan tadi demi investasi, bahkan udah menyinggung putaran kedua Pilpres nanti. Ya, saya melihat memang cukup mengagetkan ya. Secara pribadi saya melihat langkah terobosan Mbak Puan ini yang melihat bagaimana antara Demokrat dengan PDI Perjuangan yang sudah 20 tahun selama 4 kali periode Pilpres ini tidak menjalin komunikasi yang intensif. Pilpres ya. Ya. Kalau Pilkada saya melihat cukup banyak koalisi atau kerjasama dengan Demokrat di Pilgub maupun pemilihan kepala daerah. Dan langkah-langkah terobosan ini tentunya bukan tanpa dasar dan bukan tanpa tujuan, tapi kalkulasi-kalkulasi yang bisa melahirkan langkah terobosan yang seperti disampaikan oleh Mbak Puan adalah fondasi dasar di dalam memaknai kita berdemokrasi saat ini dengan dinamika berbagai persoalan, tantangan dan ancaman bangsa saat ini maupun ke depan, yang akhirnya melahirkan generasi Mbak Puan dan AHY ini untuk ketemu, Mas AHY dan Mbak Puan. Saya melihat bukan berarti bahwa dinamika politik konflik lama itu kemudian ditanggalkan begitu saja, tapi merupakan bagian daripada refleksi untuk melihat saat ini maupun ke depan. Dasar narasinya lebih pada hal yang menyangkut ideologis. Mbak Puan selalu sampaikan dan Ibu Mega selalu sampaikan hal-hal yang menyangkut kerjasama. Kan sekarang lebih baik bicara calon temantennya ya.
ini temanten laki-laki dan temanten perempuan ini bagaimana ke depan menjadi keluarga yang sakinah, warmadah dan warahmah. Bagaimana presiden dan wakil presiden ini untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Yang saat ini berkembang kan lebih pada kepentingan calon besannya atau mak comblangnya gitu. Dan kalau dilihat dari itu, saya kira Mbak Puan melakukan langkah terobosan bahwa pasangan yang baik itu salah satunya adalah Ganjar dan AHY ini cukup menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini saat ini maupun ke depan dari aspek pemahaman dasar ideologisnya. Tapi kan begini, kalau AHY tadi diibaratkan sebagai calon pengantin, ini kan sebetulnya sudah calon pengantin koalisi yang lain, orang lain. Tapi kenapa malah mau dalam tanda kutip digoda-goda? Ya, di dalam politik kan the art of possibility ya. Jadi ada sesuatu yang selalu mungkin di dalam kita menavigasikan seni politik itu asal didasarkan pada substansi yang mendasar untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Apa yang lebih baik ke depan itu apa kalau Ganjar dengan AHY? Sebelum janur melengkung ya, sebelum janur melengkung itu Oktober 2023 ini masuk ke KPU, saya kira Mas Sudirman Said pun juga tidak konservatif mematok Mas Anies Baswedan selalu menjadi capres. Bisa juga Mas Sudirman Said ini diam-diam kakinya juga mulai juga mungkin komunikasi dengan Mbak Puan atau Mas Prabowo. Ini selalu bisa saja di dalam politik dan itu hal yang wajar. Kita langsung minta tanggapan dari Mas Dirman ya. Antara tokoh dan musyawarah di antara partai politik inilah yang dinamis untuk kepentingan bangsa saat ini dan ke depan, saya kira itu. Baik, Mas Dirman. Kita tahu politik memang dinamis, tapi kan ada etika politik juga. Anies saat ini sudah berada dalam koalisi perubahan, AHY juga demikian. Jadi sebetulnya kalau Anies mau bertemu dengan Puan, dan tadi Mas Bimo bilang ada kemungkinan untuk menduetkan Ganjar dengan AHY, Anies akan mempermasalahkan ini nggak? Dan etis tidak secara politik? Tadi saya sepakat sebelum janur melengkung semuanya bisa terjadi. Dan bagi kami di Koalisi Perubahan itu satu rasa syukur ya, karena teman-teman koalisi kami itu dilirik oleh tetangga gitu ya. Jadi sebagai gadis cantik, pasangan cantik yang juga ditaksir oleh banyak orang, termasuk sebetulnya kalau dilihat dari awal ya, Pak Anies itu paling banyak membuka possibility dipasang-pasangan dengan siapapun gitu. Pernah dipasangkan dengan Mbak Puan, pernah dipasangkan dengan Mas Ganjar, pernah dipasangkan dengan Andika, pernah dipasangkan dengan Ketua Umum Golkar Pak Erlangga. Semuanya hampir membuka peluang seperti itu. Jadi bagi kita, saya kira sepakat dengan Mas Bimo bahwa kita buka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, dan tugasnya kami tentu saja bukan pemegang otoritas partai, tapi tugasnya partai politik adalah memproses itu dengan tadi menjaga etik. Dan saya kira semua orang boleh menawarkan kemungkinan ya, boleh menawarkan kemungkinan. Semua yang datang kepada Pak Anies juga menawarkan itu, yang datang kepada Pak Agus, Pak AHY juga begitu, begitupun yang datang kepada Pak Surya Paloh. Dan kami mengikuti itu semuanya. Nah, tinggalkan pada waktu diskusi kemudian sudah dijawab. Ini kami sudah tukar cincin, sebentar lagi akan nikah, jadi agak sulit membuka kemungkinan itu ya. Selesai, bukan terus menggoda-goda dari belakang gitu ya. Akan ada yang begitu juga. Jadi kami senang sekali dengan suasana ini, dan mudah-mudahan figur-figur seperti Mas Bimo ini dan teman-teman di partai-partai lain juga ikut mengamini suasana yang sejuk ini sehingga menjadi kultur baru dalam berpolitik kita ke depan. Oke, baik. Mas Burhan, kita simak terlebih dahulu ya, bagaimana tawaran dari PDI Perjuangan kepada Demokrat ini ternyata disambut dengan baik, terutama juga oleh Pak SBY. Kita simak dulu pernyataan Pak SBY berikut ini. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan ya pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan.
Mas Burhan, apakah disambutnya ajakan PD Perjuangan oleh Demokrat ini juga demi menaikkan posisi tawar Demokrat di mata Anies? Karena kita tahu sampai sekarang cawapres Anies belum ada ini. Iya, jadi pertama bukan hanya PD Perjuangan yang mengambil semacam keuntungan ya dari pendekatan baru yang dilakukan oleh Mbak Puan dengan strategi tebar pesonanya itu. Jadi bukan hanya investasi putaran kedua yang mungkin akan dituai atau dipanen oleh Mas Ganjar, tapi saat yang sama Mas AHY juga mendapatkan insentif. Insentifnya adalah menaikkan posisi tawar Mas AHY terutama di saat Mas Anies masih belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi kira-kira Mas AHY bisa mengatakan di antara elit 3 partai pendukung Mas Anies, hanya Mas AHY yang mendapatkan lirikan mata Mbak Puan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sekarang ada peninjauan kembali kasus Partai Demokrat ya soal Pak Muldoko versus Mas AHY. Dan tentu dengan ajakan Mbak Puan itu secara tidak langsung memberi semacam legitimasi buat Mas AHY bahwa ketua umum yang sah adalah AHY, bukan Muldoko. Jadi tentu Pak Muldoko harus hati-hati ya, bukan hati-hati. Paling tidak secara citra itu tidak diakui oleh PD Perjuangan. Buktinya Mbak Puan melirik Mas AHY. Dan yang terakhir tentu nama Mas AHY termasuk Mbak Puan juga akan dibicarakan oleh publik, terutama sejak ajakan Mbak Puan untuk bertemu dengan Mas AHY, dan itu akan menaikkan popularitas Mas AHY, bukan hanya PD Perjuangan saja. Gitu. Baik, oke. Kita akan kembali melanjutkan dialog ini. Kita lihat dari tadi mungkin ini akan sangat menguntungkan untuk AHY, Demokrat, tapi kita ingin lebih tahu spesifiknya menguntungkan buat Anies Baswedan seperti apa, Mas Dirman. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa. Mas Dirman, tidak kunjung diumumkannya nama cawapres Anies tampaknya dimanfaatkan juga ya oleh partai lain di luar koalisi untuk dalam tanda kutip menggoda Demokrat dengan alasan ya menjajaki kerjasama politik. Tapi apakah itu membuat Pak Anies tertekan untuk segera mengumumkan cawapresnya? Saya ingin kembali pada Piagam. Piagam itu menjelaskan bahwa pasal keduanya itu koalisi sepakat menunjuk secara bulat Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Kemudian pasal berikutnya mengatakan memberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon wakil presiden. Jadi secara konsep dan juga dalam praktek selama ini itu tidak ada yang a priori memaksa diri maupun a priori menekan, dan itu sudah diset sejak awal. Bahkan itu statement Pak Anies pada waktu awal-awal bertemu dengan partai koalisi. Beliau mengatakan saya ini kan kalau diberi amanah akan memimpin negara. Saya tidak ingin membuka ruang untuk dari awal seperti dipaksa-paksa menerima atau dipaksa-paksa tidak menerima. Jadi ruang ini dibuka bersama oleh seluruh partai dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga dengan baik. Jadi kalau ini dianggap sebagai tekanan, saya kira tidak. Dan seperti dikatakan Mas Sugeng tadi, kita tahu kok perkembangan, dan sebelum Pak Sekjen Demokrat bertemu dengan Mas Hasto, kita diberitahu, setelah ketemu kita juga diberitahu. Jadi tidak ada ruang untuk istilahnya itu hal-hal yang sifatnya dealing di belakang kemudian kita tidak diberitahu. Jadi kembali ini kita dorong, dan saya sih meyakini negara ini kan punya bersama. Jadi dalam konteks apapun akan memerlukan kerjasama. Apakah kerjasama berpasangan, apakah nanti berkoalisi pada putaran kedua, atau bahkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, itu kan perlu komunikasi. Nah kalau tadi dikatakan suasananya berseberangan atau adversary, saya kira menjadi ada ketegangan yang nggak perlu. Nah kalau suasana cair sejak awal dibangun, maka apapun hasil pemilu ke depan itu akan menjadi, saya sebut sebagai jembatan untuk saling terus berkomunikasi untuk kepentingan bersama mengelola negara ini secara bersama-sama. Baik, oke. Terakhir nih Mas Bima,
Jadi tadi sebelum janur kuning melengkung kemungkinan bisa terjadi ya. Tapi sebetulnya goal utama, tujuan utama dari pertemuan Puan dengan AHY ini apa? Apa yang mau ditawarkan? Ya, tadi setiap zaman, setiap generasi akan melahirkan berbagai tantangan dan ancamannya sendiri. Saya melihat langkah kenegarawanan Mbak Puan setelah Partai PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo, saya melihat ini adalah langkah terobosan kenegarawanan Mbak Puan untuk membangun komunikasi politik dengan lintas partai politik manapun atas tugas Ketua Umum juga restu Bu Mega untuk ya, mendapatkan Mas Bimo? berbagai informasi. Sudah atas restu Bu Mega ya? Mbak Puan ditugaskan oleh Ketua Umum, saya kira hampir semua media menyampaikan ke publik gitu ya, mengenai penugasan untuk melakukan berbagai pendekatan komunikasi dengan seluruh partai politik untuk membangun bagaimana sinergi untuk bicara persoalan bangsa ini ke depan. Bahwa kemudian ada hal-hal yang menyangkut suasana saat ini adalah soal capres-mencapres, itu hanya sebagai suatu akibat. Jangan sampai sekat-sekat yang selama ini tertutup itu terus akan tertutup dan tidak terjalin satu komunikasi. PDI Perjuangan sangat berkeyakinan, Ibu Ketua Umum telah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan akan bekerja dengan seluruh partai politik manapun ya. Dan calon presiden pun juga akan orang yang mampu bekerja sama dengan siapapun dengan dasar dan landasan ideologi dan tentunya dengan melihat berbagai persoalan-persoalan saat ini untuk dipecahkan dari bagian untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu yang menjadi kita nantikan ya, kita nantikan apa hasil pertemuan Puan dengan AHY nanti. Oke, dan bagaimana dampaknya pada koalisi masing-masing. Sayangnya waktu kita sudah habis, ini mohon maaf Mas Bimo, kita sudah tangkap maksudnya Mas Dirman, Mas Burhan, terima kasih. Kita tentu sama-sama menantikan ujung dari pertemuan ini tuh akhirnya seperti apa. Janur kuning jadi melengkung atau tidak ya. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini.